Oke, jadi tadi itu jangan diambil hati ya. Oh nanti nih pas kau edit yang awal-awal begini kayak hancur yang edit. Iya. Nanti biar yang edit. Blur. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Anu tuh jadi Ini konten alam, konten langsung, random. langsung saja begitu ya. Jadi semua mungkin bisa jadi co-host dan mungkin semua bisa jadi co-host pada masanya pada apa orang bilang. Jadi kita sekarang berada di salah satu sudut sudut agraris kota Jogja. Agraris kota Jogja, Sleman ya gitu. Dan mencari tempat ini saja kita 2 hari. Kalau udah bilang anak Kendari, putar-putar tidak jelas. Kalau saya Yusuf Iwe dan Saya Charlie Saldi. ya. Saya Aksan. Oke. Kita bertiga adalah Putar-putar. anak muda menuju jelas. Bukan anak muda tidak jelas. Iya. Tapi anak muda menuju jelas. menuju ya. Ya, menuju Berarti jelas. prosesnya itu. Iya, lagi proses menuju jelas. Siap. Jadi kan sebenarnya kita, kalau saya kan pemuda tanggung ya. Kalau saya kan sudah umur 28 ini. Ya, kan yang pemuda tanggung tuh. Tapi ya masih ingin mengejar masa depan, segala macam. Masih banyak mimpi dalam hidupku begitu ya. Bahkan kan memang mimpi itu tidak akan pernah mati tuh. Betul. Bahkan kalau kita matikan ya dia akan bangun kembali. Iya. Like that. Jadi apa mimpimu sekarang? Iya. Yang penting Jangan langsung dilempar ke saya pertanyaan-pertanyaan. Enggak ya, masalahnya begini ya, karena kan banyak mimpi. Ya saya banyak mimpiku segala macam. Yang penting jangan kau tiba-tiba tanya, jadi mimpimu menikah kapan? Nah itu. Yang tadi jangan kau cerita mimpi soal angka. Karena kalau kau cerita mimpi soal angka, sebentar saya pasangkan misio itu. Sama tahu tembus. Lumayan buat bayar pajak. Iya. Iya buat bayar pajak. Tapi sudah tahu itu kayak maksudnya apa ya? Sumber pendapatan negara kan paling banyak jika lewat akun-akun begitu. Iya. Jadi kalau seandainya kau ceritakan tuh kau bilang, "Isan, saya mimpi motor meh." Berarti besok saya pergi lihat DP-nya motorku platnya tuh. Oh, berapa angka? 4 angka. Atau tembus langsung pergi kantor pajak. Sumbangan buat negara. Nah, tadi itu ada pertanyaan menarik kan dari Yusuf. Dia bilang, "Yusuf, apa sebenarnya tujuanmu ini ke Jogja? Apa mimpimu?" Iya, apa mimpimu di Jogja? Karena kan kita sebagai anak bumi Anoa ya. Iya. Kan anak bumi Anoa. Kenapa memilih Jogja? Keluar. Ya memang kalau untuk belajar ya jelas kayak itu tujuan utama, tapi pasti ada mimpi di balik alasan belajar tuh. Iya, betul. Kan coba Aksan. Oke, kalau saya sendiri itu, iya. kenapa saya bahkan sudah berulang kali tuh gitu memilih keluar dari rumah gitu, meninggalkan rumah untuk bukan sejenak sih, beberapa waktu. Ya karena ternyata memang apa yang saya cita-citakan itu di sini adanya gitu, di tanah Jawa gitu. Berarti sudah dari 2000 berapa? Saya 2000 keluar sejak 2015 kemana-mana. Sejak 2015. Iya 15. Pas selesai pendidikan di sana, langsung memutuskan untuk kayak keluar sini gitu. Cari experience segala macam gitu. Bahkan apa yang saya senangi ya saya cari di luar. Ada patokan tidak, maksudnya pada saat mau keluar itu kayaknya Jawa ini, atau saya rasa kayak kita sudah potensi juga untuk apa saya keluar, tapi saya bisa belajar di sini gitu. So, kenapa harus keluar sini? Iya, sebenarnya tidak sih karena ya mungkin karena ini juga sih, mungkin karena kita juga ke trigger itu ya, ke semua yang ada pusatnya itu di sini begitu. Jadi kalau untuk bukan lagi berkembang tapi untuk mengembangkan semua potensi apa yang di diri kita, ya berarti ya harus keluar gitu. Dasarnya sebenarnya kayak kita melihat kurikulum saja tuh kayak gitu. Ya kayak ya di sini lebih banyak hal yang bisa kita eksplor sih, bisa dibilang kayak gitu. Gitu jadi kalau saya gitu. Kalau
Dan Kalau lagi-lagi memang ini soal kayak ya ternyata ya kita harus melihat banyak hal tuh, melihat dunia lain untuk mengenal lebih banyak culture apa kayak gitu. Makanya ya saya terus ingin keluar gitu. Kalau di Sulawesi pun ya saya ke daerah-daerah lain tuh kayak gitu, Oh, gitu? explore. Saya Saya kayak menetap kayak di Kendari ini, tidak rumah di Kendari, tapi lebih ya, banyak di luar gitu. lebih banyak di luar kayak saya ke Wawoni itu jalan-jalan gitu kayak. Oh ya untuk mencari kayak explore kayak budaya, kayak mencari budaya tuh kayak keberagaman budaya gitu. Tapi kalau saya sebenarnya ini Aksan, perjalanan ke Jogja ini sebenarnya bukan bagian dari cita-cita. Oh iya iya. Betul. Ini saya di Jogja sampai hari ini itu sebenarnya bukan bagian dari cita-cita. Tapi itu ketidaksengajaan yang dibiasakan begitu. Oh iya. Atau menjebak diri sendiri bukan? Bisa jadi. Bisa jadi jauh gitu. Bisa jadi menjebak Karena? diri sendiri. Apa? Karena Apa ya? Mungkin dari perjalanan ini ya, perjalanan singkat gitu. Awalnya kan saya ini alumni pondok. Ini yang perlu. iya. Ya. Jadi memang selepas SD itu sudah jauh dari orang tua. Oh iya. Dan kebetulan SMA-nya saya di Kediri. Oh, kok di Kediri ya? Waktu itu sudah mau pulang, tersangkutlah di Jogja. Jadi dulu di Kediri, Cal. Di Kediri. Cuman bukan yang di Kediri itu hanya 1-2 tahun. Sebelumnya itu tetap sekolahnya di Kendari. Cuman kan yang namanya pondok ya tetap nggak di rumah kan. Tapi ya itu waktu setahun 2 tahun itu tuh pasti banyak banyak apa yang men-trigger kau gitu pasti. Banyak hal tuh pasti. Sebenarnya yang men-trigger itu iya lumayan banyak. Cuman kenapa waktu itu saya pilih Jogja? Ini ceritanya karena waktu itu saya mau muncak ini ceritanya. Dari Kediri ini. Dari Kediri. Dari Kediri muncak ke Gunung Selamet. Tapi waktu itu karena dan turunnya juga selamat ya. Dan turunnya juga selamat. Dan alhamdulillah selamat. Iya, selamat. Nah, tapi lucunya itu enggak sampai ke Selamat. Karena perjalanan dari Kediri waktu itu transit di Jogja. Nah, akhirnya ada teman kan, ketemu teman di sini. Dia bilang, "Cal, ini sebentar lagi pendaftaran kuliah." Nah, kau mau bagaimana ini, Cal? Berarti maksudnya sampai tadi itu sampai di Gunung Selamat. Enggak sampai. Berarti kayak Udin. Begitu. Kayak Udin. Oh iya. Karena Selamat kan teman-temannya juga Udin. Oh iya. Tapi ketemu pas Selamat enggak? Enggak. Nah, itu tidak. Nah, itu merugiku di situ. Aduh, sudah enggak sampai di Gunung Selamat, enggak ketemu pas Selamat juga. Terus pas lanjut kuliah berarti? Posisinya waktu itu saya lagi kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur. Oh, sudah kuliah Iya, sudah kuliah. Itu di tahun 2016. Kemudian 2017 itu ke Jogja. Di salah satu universitas lah di Jawa Timur. Iya. Ini masih ada isinya nih. Sambil ini ya. Ada. Langsung kayak saya bikin saja. Terus. Tapi karena mungkin apa ya? Waktu itu menurutku kayaknya saya salah jurusan. Akhirnya pindah ke Yogyakarta. Iya. Dengan posisi yang tidak disengaja sebenarnya. Kayak begini, apa ya? Belakangan ini kan maksudnya ada beberapa hal ini terlintas di kepalaku sebenarnya. Maksudnya kita lahir dari bumi Anoa yang katanya Kendari itu kota bertakwa mungkin. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya itu muncul beberapa pikiran kayak sebagai milenial di Kendari ini apa yang bakal kita bawa untuk kotanya kita sendiri. Iya, betul sih. Nah, itu karena kan mungkin beberapa orang di luar sana, teman-temanku mungkin yang di rumah itu beberapa orang berpikir kayak buat apa kau di Jogja lama-lama? Iya. Begitu. Buat apa kau lanjut studimu di Jogja? Toh? Kan itu pertanyaan mendasar sebenarnya. Nah, cuman kalau ditanya buat apa kan berarti ada outputnya di situ. Belas yang satu tadi mana? Cuman yang belum ada isinya. Cuman yang saya dapat di sini ternyata bagaimana hidup jauh dari zona nyaman, hidup jauh dari orang tua itu kita lebih pintar melihat peluang. Iya, betul. Jadi kita terpaksa tuh kayak banyak challenge, rintangan dan itu harus dilewati. Iya, betul. Karena tidak selamanya ternyata orang kuliah di Jogja itu ataupun orang dimanapun itu ya, orang-orang yang udah di luar kota itu hidupnya nyaman.
itu hidupnya tenang, semua Cuma terpenuhi. kelihatannya gitu. seperti ya di media sosial tuh kan Betul, yang betul. yang kita dapatkan cuma nyaman-nyamannya tuh, masa kita mau dapatkan kita lagi Sedih-sedihnya, menangis sedih-sedihnya. Iya, sedih-sedihnya betul, tuh. betul. betul. Nanti Selama di perjalanan ke di Yogyakarta ini jadi banyak saya temui banyak hal-hal baru kan, hal-hal yang enak dijadikan mungkin diskursus. Cuman itu nggak semua apa yang orang lihat di media sosial. iya Kita hari ini kan mungkin wah kayaknya ini anak tenang-tenang saja, kayaknya ini anak kirimannya lancar, kayaknya Iya, wah iya. itu sebenarnya itu sudut-sudut apa ya, dark side itu. Itu gitu. sudut-sudut gelapnya itu. Gelap. Doksan. Ya, maksudnya dalam satu waktu kau tidak punya apa-apa. Tapi bagaimana caranya kita dituntut seorang perantau kan itu, bagaimana caranya kita punya banyak teman. Minjam. Bukan kalau ya terkadang pinjam. Kadang juga ada siapa bagus, ada terkadang disuruh juga namakan. ada kena simu tuh. Atau saudara, adakah begitu saja. Begitu. Jadi adakah? Apalagi sini saya sering mengakrabkan diri sama ibu tetangga kontrakan. Oh iya, jadi setiap ada Jadi acara- kalau misalnya acara- tidak ada acara. nih uangku, aku ada itu. Saya buka pintu rumah aku besar-besar. Oh, ini anak belum makan. Yang parah hari Jumat. Ya. Yang parah hari Jumat. Jadi kan kalau saya pikir-pikir kayak, ih, ini hari Jumat kan kalau di sini ada makanan kan. Nah, jadi habis Jumat dikasih itu makanan. Iya. Incar nasi. Incar nasi. Jadi pas kita mau lagi sudah selesai nih sudah selesai sholat kan, pas berdoa ini kita mau baca surat panjang, kita mau baca doa panjang, tapi di belakang sudah pumpang bunyi kaki tuh, bunyi kaki. Wih, sudah tidak enak ini, mana sudah tidak makan, datangnya memang pas datang mau ambil makanan ini. Iya sih, betul, Tapi pas sudah berdoa itu di belakang kayaknya habis ini, antara mau berangkat, Iya, cepat. antara mau berdoa cepat dengan kita sisipkan saja doa. Ya Allah, kalau seandainya memang Ini nasi dah habis. itu nasi memang rezekiku ya saya dapat. Kalau memang seandainya bukan rezekiku ya berarti rezekinya orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin pada saat di situ tinggal 2, tinggal 3 ambil untuk kita tuh. Nah ini sebenarnya itu apa ya, nasi Jumatan kan bagusnya tradisi, salah satu budaya yang saya senang di Jogja ini. Iya, iya. Di masjid setiap Jumatan itu pasti disediakan nasi. Iya, betul. Dan ini tuh yang saya dengar karena tradisi ini ya, kayak ya orang memang di sini itu mau berkontribusi gitu ya untuk anak-anak yang pergi belajar gitu, merantau katanya. Dan ada yang lucu kalau tadi kau nggak sadar, di Jogja itu di sepanjang perjalanan pasti tunduk. Iya. Kita ini orang-orang yang lihat Iya. itu. Apalagi kalau kita masuk dalam satu gang, banyak bapak ibu-ibu sepanjang perjalanan itu. Ya Pak, Ibu, Pak, dan Ibu. budaya. Iya. Jadi itu tadi salah satu tips buat kalian. Jadi ya kalau kalian kuliah di Jogja tidak perlu resah di hari Jumat. Karena selalu ada nasi kotak masjid. Apapun yang buat saya nyaman dan apapun yang buat saya itu bisa senang, untuk menyalurkan kesenanganku itu saya harus upload di sosial media, bukan untuk sombong. Bukan untuk sombong, tapi bagaimana kadang ada orang yang kita tidak tahu, mereka masih berpikir negatif. Itu kan saya tidak bukan saya hanya mau sampaikan, tidak usah kita berpikir negatif terus, negatif. Lakukan saja hal yang buat kau senang, itu bisa melahirkan satu energi yang bisa menghasilkan energi positif. Maksud saya seperti begitu. Kenapa harus saya tunjukkan yang seperti begini? Jadi mereka ada bertanya, San, enak aku kuliah di Jawa? Saya tidak bilang enak atau tidaknya, tapi datang saja dulu di sini. Nah, seperti itu. Dan itu salah satu pertanyaan random yang sering saya hadapi. Ya maksudnya, enak kuliah di Jogja? Harusnya pertanyaannya jangan begitu gitu ya. Apa alasanmu kuliah di Jogja? Apa tujuanmu kuliah di Jogja? Harusnya begitu toh. Karena dimanapun kan sebenarnya Iya, ya, kenyamanan itu bisa dibentuk. Iya. Terus pendidikan itu bisa di mana saja. Betul. Bukan hanya di Jogja. Jadi saya kan memang memiliki salah satu jawaban, maksudnya punya jawaban tersendiri untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kayak kenapa kok kuliah di Jogja, San? Gitu. Sebenarnya menjadi poin kedua itu bicara soal pendidikan, kenapa saya harus kuliah di Jogja. Tapi kenapa saya harus keluar dari satu daerahku? Nah, karena bukan di daerahku itu tidak bisa saya berbuat, bukan. Tapi saya pengen ada sesuatu yang baru.
mungkin di luar sana orang sudah berbicara persoalan bagaimana orang bermain di sosial media, bagaimana orang berbicara banyak hal itu yang mohon maaf bukan kita keterbelakangan, tapi konsep itu mereka lebih duluan. Betul. Ya. Jadi apa yang saya bisa bawa supaya kita bisa setara, bukan tapi apa yang orang di luar sana itu lagi berbuat sekarang ini, yaitu kita juga bisa berbuat. Jangan yang orang lain di luar sana itu berbuat sudah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kita baru berbuat tahun ini gitu ya. Jadi memang konsep itu saya kayaknya harus ke sana gitu. Supaya saya bisa salurkan apa yang bisa menjembatani. Terus kan kita bicara bahwa keluar itu supaya kita bisa dapat link. Banyak sekali orang begitu. Kenapa kok kuliah begini? Kenapa begitu? Ya supaya saya dapat link dan bla 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 bla. Karena sebenarnya begini juga loh. Kayak saya kan orang yang percaya konsep alam tuh. Nah, Enggak, apalagi kayak hukum tarik menarik gitu. Saya percaya. Kayak sebenarnya kayak begini. Ya mungkin memang tidak semua orang bisa tuh, dan ternyata kita mungkin orang yang dipilih tuh. Kayak untuk melakukan hal seperti ini. Ya. Dengan pemikiran yang kita mau berkembang segala macam untuk daerahku, dan ya udah, dan kita yang dipilih sama alam tuh kayak ya sudah, berarti kau kayaknya boleh lah begitu, ya sudah. Kalau saya analogiku begini, kayak maksudnya kita tidak bisa melihat besar kecilnya satu istana kalau kita ada di dalamnya. Toh, kalau kita ada di dalam istana itu kayak ini istana besar atau istana yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata dengan saya putuskan untuk lanjutkan pendidikanku di Jogja, akhirnya saya bisa lihat, oh ternyata istana yang saya tempati selama ini itu istana yang besar. Iya. Nah begitu, jadi analogiku begitu kan, bukan berarti Sulawesi Tenggara ataupun Kendari itu tertinggal, enggak. Di sana tuh potensinya besar. Ya, hanya kan bagaimana untuk membentuk sumber daya manusianya ini. Betul. Bukan kita bilang tiba-tiba kita pulang langsung kita, bukan seperti itu, tapi minimal tidak ada mungkin orang yang jangan sampai ketika kita pulang dia sepaham dengan kita. Terus apa yang kita dapatkan di sini kita bisa sampaikan juga sama mereka, kita bisa saling sefrekuensi sama mereka ya gitu. Karena kalau misalnya diperhatikan kan, misalnya ini tadi kembali ke analogi awal tadi kan, melihat istana begitu tidak bisa dilihat dari dalam, dan ternyata sampai ke sini terus kita tahu, oh pergi yang jauh jangan lupa pulang. Kita tahu bahwasanya ada makna-makna kecil di setiap perjalanan begitu. Nah itu yang sering yang sering saya rasakan lah. Bukan berarti kayak, ini anak di kuliah di Jogja dan main-main, ini anak kuliah di Jogja saya lihat isinya nongkrong atau segala macam. Itu maksudnya jangan masuk dalam story bos. Sedangkan dalam satu hari ini yang tidak bisa orang lupa, dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya betul. Ada sih memang senang-senangnya. Ada memang. Ya, masa kita mau sedih terus? Pak? Ada. Kita juga stres juga tuh kayak. Dan sebenarnya berat loh, karena kita ini meninggalkan rumah, meninggalkan zona nyaman. Iya betul. Itu bisa dibilang. Mungkin kalau di rumah ya, kemana-mana balik langsung makan. Ada. Cuman kalau di sini tuh kayak maksudnya di hari libur teman-temannya kita mungkin yang lain liburan, yang lain ini, tapi kita bagaimana caranya saya cukupi kebutuhanku ini selama liburan. Iya betul. Karena kita mau minta uang juga di rumah. Masalahnya kau ini tidak kau libur Ji. Iya. Toh? Betul. Nah itu jadi kayak berarti harus partai. Terus nah orang-orang mereka yang tidak tahu itu biasanya banyak loh mahasiswa di Jogja ini, mereka tuh kuliah sambil kerja. Tapi yang mereka story cuma ya nongkrongnya, pas kuliahnya tuh di kampus. Ya mereka nggak tahu sebenarnya kayak banyak dark side-nya sebenarnya. Saya salah satu orang yang partai-partaiman juga, cuman belakangan ini lebih pilih ambil yang kerjaan-kerjaan yang yang online mungkin, yang lebih santai, yang bisa dikerjain dari rumah. Nah mungkin kayak begitu, tapi tetap menghasilkan. Terus kenapa kita harus gitu? Kenapa kita harus berangkat? Kenapa kita harus jalan untuk meninggalkan zona nyaman tadi? Karena saya pakai istilah cinta tuh gitu. Karena cinta itu kan butuh pengorbanan, butuh perjuangan gitu. Bukan bicara persoalan cinta terhadap dia atau siapapun itu, tapi cinta terhadap daerahnya kita. Betul. Gitu. Saya bicara soal cinta terhadap daerah, kenapa sih harus berangkat? Ya kan harus berkorban. Betul yang seperti kau bilang tadi, mungkin tidak banyak, mungkin bukan hanya kita,
mungkin ada dari 100.000 mungkin ada 1.000 orang yang dikasih kesempatan untuk seperti begini, jadi dia harus keluar untuk dia berkorban untuk daerahnya, karena konsep itu kan kadang orang dilahirkan dari luar begitu ya, supaya bagaimana dia membangun di dalam, karena percuma juga kita bicara membangun di luar kalau mau membangun di luar kalau di dalam juga kita masih rusak gitu. Nah berarti memang kan apa ya, ini kan semua berangkat dari dasar paham moralitas kan. Nah, maksudnya sebenarnya kalau ketika habis kuliah di luar kota misalnya, terus balik ke daerah, setelah balik ke daerah kan nggak ada yang mau menagih sebenarnya. Iya, nggak ada. Apa kontribusimu untuk daerah? Apa kontribusimu untuk daerah? Sebenarnya nggak ada. Tapi memang kan karena kesadaran jalan yang panjang gitu, kita udah ya karena kita lahir di situ. Kita sudah jalan jauh, habis itu pulang sebenarnya nggak ada yang tagih apa kontribusimu untuk daerah, itu nggak ada. Cuman kan akhirnya ada suara kecil itu, suara merasa moral. merasa itu akhirnya diri kayak, oh saya sudah pulang, sudah ini jauh-jauh, kira-kira kontribusi apa yang bisa saya lakukan untuk daerahku. Itu muncul dari diri sendiri, dan mungkin pelajaran itu bisa didapatkan kalau ya kita berani tinggalkan apa ya. Kalau saya bilang zona nyaman juga enggak, karena zona nyaman itu kan diciptakan dimanapun kita berada kan. Cuman mungkin ya kita tinggalkan inilah safe zone. Ya safe zone. Sama aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya konsep ini tuh, hal-hal yang seperti ini tuh sudah dari zaman dulu terjadi, bukan cuma hari ini gitu. Apalagi mungkin yang Sulawesi itu terkenal dengan apa, nenek moyang kita seorang pelaut ya. Betul. Nah iya kan, jadi dia kemana-mana memang gerilya, belajar tuh kiri. kayak melihat perkembangan kota lain, terus ini kayaknya bisa diterapkan di daerahku tuh kayak gitu kan. Tapi dengan tidak merubah apa yang ada di sana. Kayak contoh mungkin budaya dan lain sebagainya itu kita tidak merubah, tapi supaya tidak tertinggal ada modernisasi. Kayak gitu. Nah mungkin ini kita suara ini kan maksudnya lahir dari akar rumput kan, maksudnya ini suara ini kan lahir dari grassroots. Cuman bagaimana kalau misalnya saya buat pertanyaan begini, apakah ini bentuk kegagalan negara dalam menyampaikan informasi? Waduh. Ya karena ini jadi bukti bos, ya kan. Seandainya pemerataan pendidikan itu terjadi ataupun pemerataan infrastruktur kan, iya sih, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, bisa jadi kita tetap keluar kota, tapi mungkin kita bakal menetap di satu kota. Karena tadi kan alasan-alasan yang saya dengar itu kayak karena ada informasi yang terhambat dan kan kita harus bisa menjembatani. Nah kan itu. Nah, itu bisa jadi kan. Nggak ini bisa dilihat dari beberapa faktor sih sebenarnya. Bisa dilihat dari beberapa faktor. Jawabanmu aman-aman kan? Karena mungkin Ical berpikiran gitu ya. Nah, kita ini kan hanya berspekulatif gitu kan. Mungkin itu yang melambat atau mungkin itu sudah cepat, tapi kemauan daripada diri sendiri ini yang untuk mencari itu. Iya bisa juga. Betul. Karena iya kan, karena kita ini sudah dikasih dengan apapun itu, sumber itu semua sudah bisa diakses. Apalagi zaman sekarang ya. Apalagi dengan zaman sekarang di era digitalisasi ini kan cepat sekali semua itu. Kita mau dibilang bahwa kita ini terlambat dengan daerah lain itu apa yang menjadi faktornya begitu kan? Betul. Nah, atau seandainya memang kurikulumnya atau bagaimana. Jadi kalau menurut saya sih tergantung dari, kalau saya ya kembali kepada individunya. Kalau saya ya mungkin saya tidak bisa juga bilang bahwa tidak efektif kalau kita belajar di dunia digital, bukan. Tapi alangkah lebih bagusnya langsung kepada siapa yang menerapkan. Oke. Kepada siapa yang menerap. Kalau seandainya saya begini, saya belajar di sosial media, bla 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 begini. Tapi kalau mereka menerapkan hal seperti itu di sana, kenapa saya tidak pergi di sana? Yang menerapkan gitu ya. Iya betul. Langsung ke sumbernya gitu. Karena kalau kita mau belajar dari sosial media terus saya bingung sendiri, saya mau bertanya juga sama siapa. Gitu. This is not just about teori itu kayak gitu. Hanya teori. Harus ada. Bagaimana saya mau ini kan? Jadi langsung di sana. Jadi tapi kan ini memang tetap kita pakai konsep distribusi kan. Yang namanya distribusi kan tetap dari hulu ke hilir. Pasti betul. ada proses-proses gitu. Ada proses-prosesnya. Dan kita ini ikan salmon tuh. Iya. Tadi itu maksudnya itu tadi hanya pertanyaan melawan arus. Itu tadi tuh kayak hanya kesimpulan yang saya tarik dari omongannya teman-teman toh.
Jangan sampai nanti saya dicap subversif atau apa, bahaya juga. Kita bisa jadi ke Ani gitu. Enggak apa-apa, masuk saja. Nah, ini untuk Pak Wali Kota atau enggak. Maksudnya Ini untuk Pak Wali Kota atau Pak Gubernur kan maksudnya ini ada teman-temanku di sini harus jawab. Gitu. Wali Kota Wakanda. Iya. Wali Kota Enggak, Wakanda. Wali Kota Wakanda. Ya, maksudnya ini saya lagi sama dua orang pemuda asal Sulawesi Tenggara yang punya potensi begitu. Maksudnya bahkan banyak lagi yang ada di Jogja. Mungkin kita ini hanya representasi 3 orang kan. Nah, tapi banyak lebih banyak malah orang-orang Sulawesi Tenggara yang kuliah di Jogja yang justru punya potensi lebih itu banyak. Nah, harapannya mungkin teman-teman ini bisa diperhatikan begitu. Terus ketika aman gitu begini. Aman. Kalau ketika balik ya harapannya ini bukan hanya kepada pemerintah, mungkin gini. Pemerintah juga mereka sudah ada fasilitas dan ada yang kayak dia mau menerima, tapi siapa yang mau diterima begitu ya? Harapannya juga buat teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, artinya ketika pulang ke rumah tadi itu tadi bisa ini sih, apa yang didapat di luar itu ya bisa dikembangkan, artinya kita sharing di sana gitu. Lebih bagusnya sharing di sana, bongkar di sana. Jadi kita dapat di Jawa Tengah, kok dapat itu ilmu di Jawa Timur, di Jakarta, di Bandung, dimanapun itu kita dapatkan pelajarannya itu ketika kita di satu daerahnya kita, di kotanya kita, ya kita keroyok bareng itu. ATM tuh. Iya, jadi konsepnya itu disatukan semua. Jadi kita keroyok bareng buat satu proyek kah, satu apa kah begitu. Jadi kita tidak berbicara lagi persoalan individu. Itu saya paling tidak suka kadang itu. Kita tidak berbicara persoalan kamu, saya gitu. Kita berbicara persoalan kita ini. Jangan kita bicara persoalan kau, saya. Akhirnya pada akhirnya ketika kita berbicara persoalan yang seperti itu, ya orang kadang itu orang bilang makan teman gitu. Karena kalau kita bicara persoalan kita kan siapa yang mau bendung kita gitu ya. Siapa yang mau ini konsepnya kita, pasti bisa jadi ini konsep. Bisa jadi bagus. Mungkin kalau dulu kata-katanya Sultan Syahrir kan itu dia bilang jangan mati sebelum ke Bandanera toh. Tapi kalau Ical hari ini jangan mati sebelum ke Sulawesi Tenggara. Nah, ya maksudnya kalau ada yang tersinggung, toh nanti saya kasih masuk nama Instagramnya. Terus kalian bisa cari mereka Masya UI Jogja. Tapi ini kan untuk informasi bersama begini. Ini sebenarnya hanya obrolan-obrolan santai Ji. Yang memang tidak dikonsep, tidak di apa. Ya kita lagi chat-chatan. Ayo deh ngobrol-ngobrol. Mumpung sebenarnya kita jalan, ketemu di jalan. Weekend gitu. Iya, nikmati suasana. Ini kan hal yang kayak tidak di sana ada warung, tiba-tiba sudah jalan, mungkin masih jauh lagi rumahnya, kita mau balik. Kita sudah singgah, nikmati dulu. Karena kalau mau bicara yang serius, lebih parah ini saudara. Setiap malam itu negara terus negara Wakanda tuh. Negara Wakanda. Ya dan bukan di sini tempatnya. Kalau katanya itu memang harus Wakanda deh. Karena kalau orang bilang apalagi namanya kita menghina sebuah jabatan itu Kak. Yang penting jangan personal toh. Nah, tapi kan kita ini Wakanda. Ya, negara Wakanda. Iya, enggak apa-apa. Kan ini maksudnya hanya negara berbagi Konoha. Iya, berbagi perspektif. Iya. Kan tadi saya sudah dengar alasannya Yusuf, alasannya Aksan untuk kenapa memilih Struggle di Jogja. Cuman mungkin apa harapan-harapan kecil ya. Pasti teman-teman kan kayak maksudnya saya punya harapan kecil untuk satu saat ketika saya balik ya kan Aksan ini magister konatariatan nih. Yusuf Iwe ini seorang penulis Iya. Nah pasti kan kita punya apa ya harapan-harapan kecil yang bakal kita bawa untuk ke daerah kita nantinya gitu. Jadi kira-kira apa harapan-harapan kecilnya dimulai dari siapa nih? Yusuf coba. Kalau saya sebenarnya itu Ji, karena ya kan memang salah satu alasan juga kenapa saya berangkat tuh gitu dari Asia, memang tujuannya belajar. Karena ya saya belum dapatkan ininya di situ, apa kayak tempatnya begitu kayak begitu. Ya memang pada saat saya akan pulang, kalau bukan saya yang membentuk ruang itu, dan ya kalau bisa dibantu ya kenapa tidak, begitu. Begitu sebenarnya.
simpelnya kecilnya gitu. itu. Hal-hal apa yang semu bikin dan jelas itu ya bukan untuk diri sendiri sebenarnya, bukan ya, untuk daerah, untuk orang-orang di situ. Bahkan karena saya anak muda tuh ya sudah untuk anak muda juga yang ada di sana. Oh ya. Mungkin saya tidak bisa bilang tadi itu cita-cita. Kenapa saya bilang harapan kecil? Karena kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Ya, betul. Kalau cita-cita kita bilang itu terlalu apa ya? Kalau saya bilang itu sebagai mimpi-mimpi kecil. Jadi lain. Kalau mimpi kecil saya itu untuk bagaimana mewujudkan menjadi keresahan orang lain itu tadi. Maksudnya bukan mewujudkan dia resah terhadap hal-hal yang negatif kita wujudkan, bukan itu, tapi apa yang menjadi keinginan juga dia itu insya Allah bisa menjadi keinginan juga saya. Kayak gitu. Jadi bisa saling membantu untuk mewujudkan keinginan kecil tadi itu. Karena kan sebenarnya begini tuh, kayak kita tuh begini, kita kesini, kita dapatkan hal yang bisa buat kita berkembang. Terus kita kembali ke daerah, kita bilang, oh hal yang seperti yang tidak ada di daerahku, itu saya mau bikin karena itu positif, karena ya saya dapatkan hal, saya mau buat hal yang seperti itu karena saya berkembang karena hal itu gitu. Ya. Tuh kayak gitu, jadi kayak, dan ya kalau itu bisa dibantu, ayo gas. Nah, gitu. tapi Kenapa mungkin tidak? begini, di tengah-tengah masyarakat itu ada yang disampaikan sama Eko Prasetyo, dia bilang begini, jangan terjun di masyarakat itu kalau kamu menjadi superhero. Nah itu, nah ini kan sebenarnya kalimat yang apa menurutku ini multi tafsir sekali. Iya. Nah, karena begini kan, ketika misalnya biasanya mungkin di Yogyakarta seorang organisatoris ya. Iya sih. Nah, ya, jadi, Kenapa dia multi tafsir sama kita di karena kalimat begini, yang itu? karena apa ya, mahasiswa ataupun mungkin orang-orang terpelajar ketika pulang di daerahnya terkadang dia tuh langsung ngomong A B C D A B C D, tapi dia enggak sesuaikan dengan situasi dan kondisinya daerahnya. Maksudnya seperti itu, ada kultur dan budaya yang mereka tidak bisa rubah. Itu yang tidak bisa dirubah. Jadi sebenarnya kultur dan budaya kan itu tidak bisa juga kita negasikan, itu tidak bisa kita hilangkan. Tapi Iya, itu jangan dirubah. Itu harus dirawat. Harus dirawat. Karena memang apa ya, kalau orang Jawa di sini dia bilang kromo tuh. Hah? Kromo itu kayak ada tata keramanya. Ya. Ada tuh keramanya. Jadi kayak misalnya ketika misalnya kita balik dari sini Jogja misalnya ke Sulawesi Tenggara, kayak harus kita pakai tata krama sesuai dengan apa di daerah tersebut gitu. Kita masuk aja di daerahnya orang lainnya, kita harus tabe-tabe bahasanya toh. Tak ada aja tata krama sendirinya. Masa kita yang Kita pulang menyesuaikan. Masa kita yang pulang di daerahnya kita mau langsung kita mau rubah-rubah. Gitu. Baru kita paham itu tabe-tabe itu. Gitu. Tabe maksudnya kita mau rubah begitu ya. Alangkah paling kurang ajarnya kita gitu. Nah, dan kan makanya nih kayak ada hal yang seperti itu, kayak kita diskusi itu. Ya. Kalau kita kembali ke sana, sudah nih kita paparkan apa yang kita mau buat segala macam, dan itu sudah kan nanti bisa diolah tuh bersama dia, dan bagaimana baiknya dan bagaimana yang cocok dengan daerah gitu. Justru malah apa ya, agenda-agenda kecil kayak begini kan, ini kan maksudnya ini budaya Sulawesi sekali nih. Budaya iya, kayak maksudnya brainstorming. Ternyata segala sesuatu itu harus diobrolkan. Iya, ini kan budaya-budaya bangsa tuh. Bagaimana Nusantara waktu itu bisa jadi Indonesia karena semua diobrolkan. Nah, jadi wisata apa ya, kalau saya bilang wisata masa lampau. Jadi hal yang kayak begini kan, walaupun mungkin tempatnya bukan seperti begini, tapi dulu itu kita waktu kita masih SD, masih kecil, masih itu kan hal yang kayak begini yang kita lakukan. Betul. Jadi SD itu paling kita bicara soal mimpi. Nanti kalau jadi kayak ada orang lewat naik motor. Saya nanti saya beli motor kayak begitu. Aku beli motor, yuk nanti aku lumbai motornya kita ya. Cuman mungkin dulu tidak divisualisasikan. Iya. Seandainya itu divisualisasikan itu bakal jadi konten nomor 1 sekarang ini. Ya. Kan ini sebenarnya yang diulangi sama apa ya? Diulangi sama ini kan sistem. Jadi sistem itu kayaknya begini akhirnya dibudayakan kembali, tapi mungkin dengan yang apa bahasanya? Lebih apa ya? Disajikan mungkin lebih. Katanya orang ini, ada orang bilang bahwa kesalahan seseorang itu mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya itu kenapa orang bilang itu kepo sekali kau. Tapi orang paling suka gitu ya. Jadi orang paling suka dengan mereka kepo terhadap apa yang kau lakukan. Ya. Gitu ya.
mereka kepo terhadap kesalahanmu. Jadi kau akan dicari terus kesalahanmu, kau akan dicari mungkin itu kau anggap itu sebuah kelucuan tapi orang lain menganggap itu sebuah kesalahan. Ya sama konsepsi adil. Nah, iya. Adil itu yang bagaimana sih? Adil itu kan enggak harus 50-50. Bagaimana kalau perspektif kau adil dan kalau kau enggak? Wah, kurang ini. Saya yang paling banyak kerja aku. Nah, itu kan biasa begitu. Ada orang biasa begitu. Nah. Tapi ada yang satu hal ini yang biasanya kayak mungkin ini juga kalian rasakan tuh gitu ya, dan ini terjadi sih memang di beberapa daerah termasuk daerah itu sendiri tuh, yang kayak kita datangin itu kayak ya kan nyata baik tuh mau sharing apa segala macam, lalu tiba-tiba kawan kemarin sore saya lebih banyak makan garam daripada kau, jadi jami kok ya jami dulu belum pimasamu. Wah, itu kan tidak begitu. Hal-hal yang begitu sebenarnya justifikasi terhadap seseorang itu masih ada sampai sekarang di daerah-daerah. Bayangkan kayak maksudku saya begini, berikan juga kita ruang yang muda-muda begitu. Bukan soalnya kita mau bagaimana tapi berikan dulu kita ruang yang muda-muda supaya kita mau entah itu kita speak up, entah itu kita dalam satu karya. Tapi kan terkadang belum kita berkarya sudah dipatahkan. Apa dia bikin ini anak-anak? Simpelnya tuh begini, ada yang kau tahu, ada yang tidak tahu, ada yang saya tahu, ada yang kau tidak tahu. Baru kita mau berbuat sudah kayak kok masih anak kemarin sore masih begini. Nah, jadi pada saat kita sudah berbuat, ya sudah selesai kita berbuat persoalan hal seperti itu, dia baru berbuat. Hanya kan tidak enak yang kita bilang itu konsepnya anak kemarin sore yang kau ambil toh. Saya mungkin orang yang hidup dengan harapan toh, maksudnya saya selalu punya harapan-harapan kecil, saya selalu punya itu, maksudnya untuk menunjang harapan besarku. Nah, kan begitu toh. Nah, kalau misalnya teman-teman ini semua kayak lihat, mungkin di sinilah kita tahu kasih sayang daerah ke putra daerahnya itu kayak bagaimana. Iya, benar. Karena tanpa kita sadari juga di sini perbandingannya semua kelihatan. Toh? Jadi apa yang kita bawa ke depannya untuk daerah, ya mungkin itu yang terbaik dari versinya kita masing-masing toh. Juga jadi datang apa satu kata ini supaya kita akhirinnya ya kita bisa ya jangan melihat salahnya terus saja. Yang penting kita disupport. Ada kata-kata mungkin namanya dia bilang fatum brutum memorfati. Mas, hidupilah hidupmu sehidup-hidupnya. Iya.